Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Aryo Petra Samloi dengan NIM 057285952 dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 mengenai praktikum pembuatan ERD rumah sakit. Jadi soalnya adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, di sini pertama kali hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Entiti di sini kita mendapat 3, yaitu A dokter, 1A dokter, terus B pasien, dan C administrator. Oke. Tiga entitas. Oke, jadi sini kita mendapatkan 3 entitas. Kemudian selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Nah, kunci di sini artinya key. Kita akan buat di sini A dokter memiliki atribut jadi dokter. Jadi dokter. Kemudian nama dokter, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat dokter, kemudian nomor HP, kemudian spesialis, karena dia role-nya dokter jadi ada spesialis, kemudian waktu kerja. Oke. Selanjutnya untuk pasien, gue langsung aja kayaknya. Pasien pertama ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin,
kemudian nomor HP. Setelah itu administrator. Administrator, ID administrator, ID admin, nama admin, kemudian waktu jaga. Oke. Atribut. Oke. Oke, kemudian yang berikut kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Ini kita buat tabel matriks relasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 4. Kita 3, 4, 3, 4. Entity namanya sih dokter, kemudian pasien, ya pasien, kemudian administrator. Oke, sini di dokter bisa memeriksa, kemudian dia bisa simpan data dokter. Terus ini pasien, terus administrator. Ini diperiksa menyerahkan data, melayani, dan sini pasien mendaftar. Nah, jadi di sini nih maksudnya dokter memeriksa pasien, terus dokter bisa menyimpan data di administrator, kemudian pasien diperiksa oleh dokter, terus pasien di sini mendaftar di administrator, selanjutnya administrator di sini menyerahkan data pasien ke dokter, dan inilah administrator melayani pasien. Jadi gitu kira-kira tabel matriks relasi. Oke. Kemudian selanjutnya kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi.
Oke, selanjutnya kita akan mendeteksi derajat kardinalitas dengan memperhatikan ringkasan dari kasus atau soal tadi. Kita buat ringkasan kasus A. Dokter banyak dokter memiliki banyak pasien. Kemudian B, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Kemudian C, banyak administrator menyerahkan data banyak data kepada banyak dokter. Kemudian D, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Oke. Sehingga di sini kita bisa melihat derajat kardinalitas sebagai berikut. Kita tulis derajat kardinalitas A. Dokter dengan pasien kemudian B, dokter dengan administrator MN, terus administrator ke pasien M.N. Oke. Di sini M.N artinya banyak ke banyak. Oke. Maka dari hasil tersebut kita dapat menggambarkan pada YD graph editor seperti pada gambar berikut. Jadi kita akan buat gambar. Pertama kita bagi dulu, di sini ada yang namanya dokter,
Kemudian di sini ada pasien, kemudian di sini ada administrator. Oke. Kemudian tadi kita lihat di sini ada proses memberikan data. Terus di sini ada daftar. Kemudian di sini ada memeriksa. Memeriksa. Oke. Terus kita tadi di dokter ini kan ada atributnya, dokter, pasien, sama administrasi kan ada atribut-atributnya. Ada atribut-atributnya. Jadi kita masukinlah atribut yang ini masukin ke situ, ke sini. Tadi ada nama dokter, terus ada ID dokter, terus ada alamat dokter, terus ada nomor HP, terus ada waktu kerja, terus ada spesialis, terus ada tanggal lahir. Ini atribut-atributnya semua kita masukin ke sini. Nah, begitu juga sama ke pasien yang atribut-atributnya. Oke, di pasien juga atribut-atributnya, ID pasien, nama pasien, terus ada jenis kelamin, terus ada nomor HP, terus alamat pasien. Ini atribut-atributnya. Oke. Dan dia tuh kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi prosesnya kayak gini. Administrasi juga kayak tadi, ada atribut-atributnya, kita masukin aja ID admin, terus ada waktu jaga, terus ada nama admin. Nah, atribut-atributnya di sini dimasukin. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini. Dimana di gambar ini menjelaskan bahwa dokter dan admin ini di bagian memberikan data. Jadi dokter memberikan data ke administrasi memberikan data ke dokter, terus dokter memeriksa pasien, ini memeriksa pasien, terus pasien mendaftar ke administrasi. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya karena di relasi-relasi ini memiliki selanjutnya karena kita harus menginput atribut-atribut pada relasi-relasi ini. Jadi atribut-atribut kita harus isi di relasi-relasi ini. Jadi ini tadi relasi memberikan data, terus ini memeriksa pasien, terus ini daftar. Jadi kita harus buat atribut-atributnya.
Selanjutnya kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Yang ini semua kita akan masukin himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atributnya. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak kebanyak, mn, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Dan di sini saya akan langsung saja memasukkan gambar tampilan final RD rumah sakit. Nah, jadi ini adalah tampilan final RD rumah sakit yang saya ambil dari panduan, di mana setiap relasi dari setiap entity memiliki atribut-atributnya gitu. Jadi di sini dimana dokter menyimpan data, jadi ada dokter admin, terus dokter admin dia memberikan data ke administrator, sama kayak pasien melakukan daftar. Di sini ada di bagian daftar yang dimana administrator melayani pasien lewat di sini dulu, sama kayak ini dokter memeriksa pasien. Jadi di sini kita buat pasien dokter di sini, terus diperiksa pasien ini. Jadi jadi tampilan final RD rumah sakit kira-kira seperti ini. Demikian penjelasan tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mengenai tugas tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.